Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7 dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan diberikan kemudahan. Seperti minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, menyebutkan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang ketiga, menyebutkan 4 peringkat terbesar urutan penduduk di dunia. Yang keempat, menguraikan dan menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. Dan yang kelima, menjelaskan pengertian komposisi penduduk. Dan yang keenam, menganalisa permasalahan yang akan muncul jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Nah, anak-anak, kali ini submateri kita adalah D. Dinamika kependudukan Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang dinamika penduduk? Nah, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja? Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah, coba kalian perhatikan, jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Nah, anak-anak bisa perhatikan tabel di bawah ini. Sekarang kita perhatikan yang kedua adalah persebaran penduduk. Apa itu persebaran penduduk? Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Daerah yang kurang jumlah penduduknya adalah Papua dan pulau terpadat adalah Pulau Jawa. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara pemerataan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Contoh misalnya dari Pulau Jawa, kemudian pindah ke daerah Kalimantan. Selanjutnya, yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk. Yang pertama, usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua, berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun atau disebut sebagai usia balita. 6 sampai 12 tahun itu usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan di atas 60 tahun disebut sebagai usia lanjut. Yang ketiga, berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun itu disebut sebagai usia belum produktif. 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan usia di atas 65 tahun itu adalah usia tidak produktif.
Nah, permasalahan dalam komposisi penduduk apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu usia 15 sampai 65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui. Karena apa? Karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau disebut dengan sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Selanjutnya, dalam dinamika penduduk yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk ada 3. Yang pertama, kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian itu disebut sebagai faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non-alami. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana atau KB, atau biasanya dikenal dengan 2 anak cukup. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Dan yang keempat, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan di Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat kesehatan. Salah satu tolak ukur kualitas penduduk adalah mata pencaharian. Nah, mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Contohnya, Singapura. Berikutnya, dalam dinamika kependudukan yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering disebut etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa tertentu adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Keragaman budaya setiap daerah tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Misalnya pakaian adat antara Jawa Tengah, Jawa Barat, antara Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kan pasti berbeda. Yang pertama kita bahas rumah adat. Nah, coba kalian perhatikan tabel di bawah ini.
ini ada nama daerah dan nama rumah adat di masing-masing daerah. Nah, ini contoh gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan dalam slide ini. Sekarang B, pakaian adat. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar. Ini contoh pakaian adat. Ada dari Aceh, Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Coba kalian perhatikan pada slide ini. Selanjutnya, tarian daerah. Nah, coba kalian perhatikan pada slide ini. Ada tari Saman Aceh, tari Kecak Bali. Nah, dari contoh-contoh ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan dan menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kerjakanlah soal di bawah ini. Kemudian selanjutnya jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian ya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.